Shalom, selamat jumpa lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kita masih bisa bertemu hari ini. Dan kita syukuri. Mari kita sebelum merenungkan bagian daripada firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas kesempatan yang kau beri bagi kami untuk belajar daripada kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan teguhkan firman-Mu sehingga kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Hidup Cukup. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, firman Tuhan begitu menguatkan. Firman Tuhan begitu powerful. Puji Tuhan. Hari ini kalau kita diingatkan bahwa Allah melarang kita untuk mencintai uang, juga Allah meminta kepada kita untuk bisa mencukupkan diri, dan Dia berjanji Dia akan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini yang harus menjadi bahan perenungan kita di tengah kesulitan kita hari ini. Saya percaya kita semua menghadapi tantangan yang sama, kesulitan yang sama. Oleh karena itu, mari kita tunduk kepada Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang diminta kepada kita. Apa ini maksud dengan jangan menjadi hamba uang, saudara? Ya, kita lihat hari-hari ini kehidupan kita bergumul, kita berjuang keras, hari lepas hari, tidak mengenal waktu, terus mengejar uang, harta, dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tapi ada banyak orang juga yang mencari kekayaan lebih dari apa yang dibutuhkan, dan keinginan-keinginan seperti ini begitu merusak kehidupan orang percaya, sehingga Tuhan tahu kalau kita dibiarkan kita akan seperti itu, menjadi hamba uang, menjadi hamba mamon. Dan ada firman yang mengatakan juga, oleh karena cinta uang, banyak sekali anak Tuhan yang menghadapi masalah dalam hidupnya. Oleh karena Tuhan tidak mau kita terjebak di sana. Dan kenapa Tuhan mau kita mencukupkan diri, saudara? Karena memang grand desain Tuhan bagi kita. Kalau saya melihat dari beberapa referensi ayat maupun juga teladan-teladan hidup baik rasul-rasul maupun oleh Tuhan Yesus sendiri, mereka berusaha hidup sampai kepada cukup, tidak lebih, saudara. Kita lihat juga ayat firman Tuhan berbunyi ya di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Just enough, cukup, saudara. Jadi ini harus kita pahami kalau hari-hari ini kita bergumul, kita jangan terlalu menggerutu, jangan terlalu istilahnya menghakimi Tuhan, saudara. Lebih baik kita berusaha mengikuti firman Tuhan. Cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita, kemudian hidupi itu, ya. Karena ini adalah perintah Tuhan. Dan kenapa Tuhan mau kita hidup sampai dengan cukup saja, saudara? Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, Rasul Paulus memberitahu kita. Di sana firman Tuhan berbunyi, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, saudara. Ini yang menjadi tujuan Tuhan. Apa maksudnya dengan ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar? Ibadah berbicara kita melayani Tuhan, saudara. Pelayanan. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, kita tidak bisa melayani Tuhan, saudara. Bahkan tidak bisa bersyukur juga, ya. Tapi kalau kita bisa merasa cukup, pasti kita bisa bersyukur. Nah, waktu kita bersyukur, Allah bersuka cita, saudara. Nah, ketika Allah bersuka cita, itulah harta kita di surga. Jadi, inilah yang dikatakan persoalan keuntungan yang besar. Keuntungan besar itu bicara tentang harta yang di surga, saudara. Tuhan juga bilang di ayat ini, jangan mengumpulkan harta di bumi, dikumpulkanlah harta di surga. Dengan cara apa? Nah, ini, bersyukur. Bersyukur itu salah satu cara untuk mengumpulkan harta di surga, saudara. Yang kedua, kalau kita bisa merasa cukup, kita pasti bisa berbagi. Ya, waktu kita berbagi, orang lain
bersuka cita. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan disenangkan lagi. Ini lagi harta kita. Jadi demikianlah cara kita mengumpulkan harta di surga, saudara. Dan ini adalah keuntungan besar, saudara. Dan Tuhan tidak mau, saudara, kalau kita habiskan waktu hanya untuk mengejar duit, menjadi hamba uang dan sebagainya. Sehingga kita kesulitan nanti akhirnya menolak dosa, menjauhi kejahatan. Karena orang yang cinta akan uang tidak pernah puas, saudara. Kita lihat kehidupan orang-orang yang begitu kaya. Akhirnya mereka frustasi, stres, dan sebagainya. Dan Tuhan tidak mau kita terjebak di sana. Oleh karena itu dia mau kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Cukupkan atas segala kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan kita tidak pernah tercukupi, saudara. Oleh karena itu kalau kita berdoa hari ini, mintalah kepada Tuhan untuk bisa menolong kita untuk memiliki rasa cukup, walaupun kita masih kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus komitmen untuk tetap memiliki rasa cukup. Caranya bagaimana? Kita jangan suka melihat tetangga kiri kanan kita, kemudian melihat orang lain, kemudian membanding-bandingkan. Itu pasti tidak bisa. Kita sulit memiliki rasa cukup, saudara. Oleh karena itu, lihatlah apa yang ada pada kita. Kemudian syukuri, nikmati, cukupkan diri. Dan ini akan berguna bagi kita. Karena Tuhan bilang ini akan memberikan kita ibadah yang kuat, yang bisa memberikan keuntungan. Dan ini yang mau dari kita, saudara. Oleh karena itu mari kembali kita cukupkan diri, jauhi uang, kemudian kita bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita, mengumpulkan harta di surga. Mungkin ini yang bisa saya berikan, saya sharingkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua yang telah kami pelajari hari ini. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.